saya tuh tiba-tiba ada di ruangan api semua gitu. Di ruangan api, sekeliling api gitu. Dan di tengah-tengah kobaran api itu saya ngelihat banyak tiang-tiang gitu ya. Banyak tiang-tiang paku bumi gede-gede, dan di situ banyak orang-orang tuh diikat-ikatin gitu. Dan itu saya ngelihat, waduh kok serem banget gitu waktu itu. Saya pikir mimpi buruk biasa aja, cuma pas begitu baca surat Al-Humazah, mulai dari ayat wama adaro kamal hutoma gitu. Waktu itu sih saya baca terjemahannya, belum bisa baca ini ya. Tahukah kamu apa itu hutoma? Yaitu api yang membakar sampai menyesakkan dada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Naga Kunadi, ya, lengkapnya Naga Kunadi. Saya dari keluarga Chinese, tadinya nama saya itu 3 huruf. Xiu Xie Long, Long itu artinya naga. Jadi dulu waktu lahir pakai 3 nama, tapi di tahun 76 itu begitu. Saya lahir tahun 76, tahun 77 dibikinkan akte kelahiran oleh bapak saya ya, untuk karena waktu itu bertepatan dengan pemutihan warga negara tuh. Jadi bapak saya menjadi WNI, langsung pas bikin akte kelahiran udah nggak pakai lagi nama 3 hurufnya, jadi pakai nama Indonesia, diartikan begitu aja jadi Naga gitu. Ya saya masuk Islam di sini tahun 2002 di Masjid Lauce ini ya. Aslinya asal mana? Kalau saya kelahiran Jakarta, Jakarta. kelahiran Jakarta, gedenya di Tegalalur saya, Itu lalu. Tegalalur. Nah itu bisa ceritakan tidak sih, maksudnya keluarga Ustadz Naga ini awalnya seperti apa gitu? Apakah memang menganut Nasrani kah atau yang lain? Kalau keluarga inti sih Konghucu ya. Jadi awal-awalnya Konghucu gitu. Jadi ya kemudian seiring dengan waktu banyak juga di keluarga tuh yang masuk Kristen gitu. Nah justru itu dulu waktu pas saya pindah agama jadi Muslim ya, itu agak aneh tuh bagi saya juga, karena dari keluarga saya yang Konghucu, adik saya masuk Kristen nggak masalah, terus bibi saya masuk Kristen nggak masalah gitu. Tapi kenapa giliran saya masuk Islam kok jadi masalah gitu? Nah itu jadi satu fenomena tersendiri buat saya. Nah itu di tahun berapa tadi istilahnya berarti kan mengucapkan syahadat itu 2002. 2002. Nah itu berarti sebelum 2002 sudah mempelajari dong ya. Nah itu jadi istilahnya awal titiknya itu ketika ingin tahu lebih dalam Islam dan sampai akhirnya bersyahadat itu di tahun berapa ya? Ya kalau dulu sih nggak pernah kepikir ya buat masuk Islam ya. Cuma saya pernah waktu SMP itu pernah ngalami satu mimpi ya, mimpi buruk itu. Jadi waktu itu sih saya pikir ya mimpi buruk biasa aja gitu. Tapi ternyata begitu SMA, waktu SMA itu saya lagi jalan-jalan ke toko buku, ada Quran, iseng-iseng saya baca gitu. Tapi itu juga bacanya dari belakang. Saya baca mulai dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu. Sampai ketemu surat Al-Humazah. Nah, di situ saya baru tersentak lagi, loh, kok mimpi saya ada di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, jadi mulai dari situlah tuh saya mulai punya rasa ingin tahu gitu. Dan itu detik-detiknya sekitar kelas 3 SMA, 3 SMA. Mau saya potong, mimpinya salah apa? Mimpinya itu tentang kalau dulu saya ngeliat tuh, saya tuh tiba-tiba ada di ruangan api semua gitu. Di ruangan api, sekeliling api gitu. Dan di tengah-tengah kobaran api itu saya ngeliat banyak tiang-tiang gitu ya. Banyak tiang-tiang paku bumi gede-gede, dan di situ banyak orang-orang tuh diikat-ikatin gitu. Dan itu saya ngeliat, waduh kok serem banget gitu waktu itu. Saya pikir mimpi buruk biasa aja, cuma pas begitu baca surat Al-Humazah, mulai dari
ayat wama adaro kamal hutomah gitu. Waktu itu sih saya baca terjemahannya, belum bisa baca ini kan. Tahukah kamu apa itu hutomah? Yaitu api yang membakar sampai menyesakkan dada gitu. Karena memang waktu setelah bangun mimpi itu saya tuh demam 3 hari, itu demamnya masih terasa gitu, sampai menggigil gitu. Jadi udah rasanya itu bukan ngelihat api, rasanya udah bukan panas lagi tapi udah menggigil gitu. Sama seperti kalau kita megang es kelamaan itu kan lama-lama itu bukannya makin kedinginan tapi panas gitu. Nah itu 3 hari dibawa ke puskesmas, dibilang ini nggak ada penyakitnya gitu. Udah gitu ya pulang dikasih vitamin aja, tapi begitu lewat dari 3 hari ya udah hilang begitu aja. Cuma yang terpikir sama saya tuh apa kayak kok ada mimpi serem kayak gitu gitu. Nah jadi setelah saya baca Al-Quran di situ baru tuh saya tuh jadi timbul rasa ingin tahu, jadi pengen belajar gitu. Waktu itu ya belajar Islam nggak semudah sekarang ya. Waktu saya mulai belajar itu sekitar tahun 95-96 lah itu. Mulai belajar mempelajari Al-Quran itu. Berarti lumayan lama ya, dari 95-96 sampai akhirnya mantap mengucapkan syahadat itu di 2001 atau 2002 itu Iya. lumayan lama ya. Cukup lama. Bisa ceritakan nggak istilahnya, kan biasanya kalau yang kita temui teman-teman yang mualaf sudah masuk Islam itu kan banyak pengalaman nih, pertentangan dari keluarga, pertentangan dari saudara, itu bagaimana bisa? Iya. Ya cukup ya ada buat suka dukanya ya gitu ya. Jadi apalagi waktu menjelang saya mau masuk Islam itu kan ada peristiwa WTC tuh tahun 2001 kan. Wah itu cukup di keluarga jadi makin gesekannya lumayan ini juga, tapi itu menjadi satu ujian buat saya sih. Jadi dengan itu saya malah jadi lebih mantap, lebih kuat gitu. Karena di keluarga udah pas saya masuk Islam, wah nih saya kan di rumah dipanggilnya Alyong ya. Ini Alyong mau masuk agama teroris katanya gitu. Tapi saya tahu, saya udah pelajari bahwa salah satu hadis yang pernah saya baca bahwasannya Rasulullah itu pernah bersabda, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabangnya yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari tepi jalan gitu. Nah itu jadi penguat saya bahwa bagaimana mungkin orang yang diajarin kalau melihat duri di tepi jalan aja harus disingkirkan, kemudian mereka punya kemampuan buat menyakiti orang. Saya nggak percaya pada saat itu gitu. Nah itu jadi saya belajar dari, alhamdulillah saya banyak tantangan, tapi juga saya rasakan sekarang banyak pertolongan dari Allah gitu. Misalnya ketika saya mulai bisa belajar efektif tuh setelah lulus dari sekolah gitu. Karena waktu masih sekolah kan ya uang terbatas karena mengandalkan orang tua gitu. Tapi begitu lulus sekolah, alhamdulillah saya dapat kerja, dapat mes gitu. Jadi walaupun di rumah itu ada tentangan apa, jadi begitu saya lulus sekolah, saya langsung mandiri aja gitu. Saya langsung mandiri, dan itu bisa saya gunakan setelah pulang kerja, ya saya gunakan buat ngaji aja tuh. Pokoknya cari-cari pengajian gitu. Walaupun harus ya waktu itu mengalir aja, ngikutin pokoknya apa yang saya ini gitu. Saya cari aja di mana masjid yang kira-kira bisa nerima saya gitu. Memang gesekannya se ekstrim apa sih Pak Naga, maksudnya sampai diusir atau kucilkan sampai seperti itu nggak? Kalau secara itu sih di keluarga sih nggak terlalu parah sih ya. Apalagi setelah lulus dapat kerja, ya itu juga membuat dari keluarga nggak terlalu punya power buat mengintimidasi saya gitu. Nggak seperti kadang ada teman-teman saya yang sampai diusir, sampai
diusir dari rumah saja sampai nggak bawa apa-apa tuh, cuma paling beberapa setel baju gitu. Tapi saya nggak sampai seperti itu gitu. Cuma ya itu saya merasakan pertolongan Allah tadi. Saya dapat dapat kerja, dapat mes, saya punya uang, saya bisa jalan-jalan, saya bisa bahkan waktu udah kerja itu saya target setiap bulan itu saya harus beli buku gitu. Udah seperti itu gitu. Target harus beli buku gitu. Nah itu belum diceritakan tadi apa namanya Ustaz, sampai di 2002 itu yang membuat mantap syahadat itu kan tadi yang melatar belakangi lah ini Iya. sampai akhirnya ya 6 atau 7 tahun pencarian itu sampai mantap itu ada momen apa lagi? Kalau mantapnya sih setelah syahadat sebenarnya masih belum mantap gitu. Masih belum mantap, artinya gini. Jadi waktu awal pencarian kan kadang kita dapat temen nanya sama teman itu dapat jawaban yang nggak memuaskan gitu. Misalnya ketika saya tanya apa sih gunanya syahadat gitu, itu teman-teman ya mungkin kerepotan tuh menjawab pertanyaan itu gitu. Saya sendiri itu jadi pertanyaan paling mendasar buat saya itu. Apa gunanya syahadat gitu. Toh kalau manusia nggak bersyahadat, Allah tetap satu gitu. Karena saya udah banyak baca gitu. Jadi gunanya buat apaan syahadat Allah? Seandainya manusia itu nggak mau beriman, nggak mau bersyahadat juga, Allah tetap satu gitu. Nah ini gunanya buat apaan gitu? Itu saya jadikan dasar buat saya dalam mencari Islam gitu. Dan itu memang butuh waktu yang cukup lama gitu. Terus saya cobalah mulai dari yang gampang-gampang dulu. Misalnya kadang ada orang bilang Islam itu berat, sehari mesti sholat 5 waktu gitu. Saya pengen buktikan apa iya sholat berat. Jadi sebelum bersyahadat saya udah sholat tuh udah jalan. Puasa gitu, katanya puasa nanti berat. Sebelum Islam saya udah puasa gitu. Jadi selama 6 tahun itu walaupun belum berislam, saya udah full terus puasa gitu. Sholat pun saya insya Allah walaupun mungkin nggak tepat waktu, tapi 5 waktu itu saya jalankan gitu. Itu padahal belum ucap syahadat ya? Belum gitu. Terus nah itu saya mencari alasan yang terpenting itu. Kenapa sih saya harus jadi seorang muslim gitu? Apa yang alasan yang kok saya harus muslim itu apa gitu? Nah, itu yang jawaban yang paling lama saya dapatkan gitu. Sampai detik-detiknya itu di tahun 2000-an ya, 2021 itu saya baca bukunya Said Hawa yang judulnya Allah gitu. Nah, dari buku itu saya baru mulai terbuka kayaknya hati saya yang beku itu mulai 2021 atau 2001? 2001. 2001. Iya. Tahun 2001. 2000-an pokoknya. Itu saya baca bukunya Said Hawa yang judulnya Allah itu. Nah, itu saya baru mulai mulai merasa selama ini ya merasanya kok kenapa kayaknya buta sekali gitu kita ya. Ternyata Allah itu ya sudah menampakkan dirinya dengan ciptaan-ciptaannya itu gitu. Ya misalnya kalau tiba-tiba saya jalan, terus saya ngeliat misalnya ada motornya Mas Eki gitu. Kan kita udah bisa kesimpulan, wah, Mas Eki pasti nggak jauh dari sini kan gitu, ada motornya nih gitu. Nah Allah juga udah dari analogi yang diberikan oleh Said Hawa itu, Allah udah ciptakan semua-muanya gitu, udah ada gitu. Nah itu kenapa kita masih ragu dengan adanya Allah gitu. Nah itu sehingga saya pada saat waktu syahadat itu saya baru sampai kesimpulan pantasnya manusia itu memang harusnya muslim gitu. Nah itu yang membuat keyakinan kayaknya saya harus jadi orang muslim gitu. Kan dulu ya yang itu kan tadi baik yang tadi Ustaz kan bilang itu sholat walaupun belum syahadat ya. Nah Iya. itu di depan keluarga ngumpet-ngumpet atau bagaimana? Awalnya kalau di rumah tuh ngumpet-ngumpet gitu. Iya.
Tapi pas udah dapat kerja, tinggal di mes, saya sholat terang-terangan aja gitu. Bahkan teman-teman itu yang menyangkanya saya udah Islam gitu. Teman-teman menyangkanya saya udah Muslim, dan waktu itu ya cukup merasa nyaman juga sih. Tapi gejolak hati itu ya nggak bisa dibohongin bahwa saya ini masih belum Muslim ini gitu. Walaupun udah sholat, udah ya namanya, apalagi bulan Ramadan ada terawih gitu, saya nggak pernah tinggal terawih gitu. Berarti setelah keluarga mengetahui Ustaz memeluk Islam itu bagaimana responnya? Ya sejak sebelum Muslim aja udah friksi itu udah ada ya gitu. Nah, waktu sebelum itu ya karena masih gejolaknya, mungkin saya masih usianya masih cukup muda ya, suka saya counter juga dulu gitu, sehingga kadang-kadang di rumah ya adalah ribut-ribut gitu. Tapi ya setelah makin lama belajar ternyata ya saya menyadari bahwa tidak semua orang itu bisa dikasih hidayah sama Allah gitu. Jadi saya malah ngelihat keluarga saya itu sedih aja gitu. Saya hanya bisa ya mungkin cuma sebatas bisa berdoa aja gitu. Nah sejak ya makin bertambahnya ilmu, saya udah nggak mau mengcounter lagi ya. Udahlah, ini jalan saya, ya. Mereka jalan sendiri. Ada ini tidak sih, ada apa namanya, semacam ajakan atau walaupun tidak mengajak, ada dari perilaku atau akhlaknya Ustaz yang istilahnya setelah anak saya setelah masuk Islam atau saudara-saudara setelah masuk Islam kok anak saya berubah akhlaknya, itu ada nggak sih yang bertanya gitu? Ya, kalau dari bapak sih nggak terlalu ya, karena bapak itu kalau saya sama bapak tuh saya terang-terangan tuh, saya mau masuk Islam gitu. Cuma bapak kasih rambu-rambu aja, kasih rambu-rambunya itu ya silahkan aja. Tapi yang diminta oleh papa itu, kamu harus jadi orang benar, kamu harus jadi orang baik gitu. Karena apapun agama kamu, kalau kamu yang nggak benar, nggak baik, sia-sia gitu. Papa cuma punya prinsip gitu aja gitu. Jadi kalau pas masuk Islam sama papa nggak ada masalah gitu. Cuma kadang sama ibu tuh, apalagi ibu suka ya namanya mungkin perempuan gampang digesek-gesek orang gitu. Kadang ya suka nyerang gitu. Kadang ya suka diancem, wah masuk Islam udah dianggap bukan anaknya lagi gitu. Ya. Seperti itu. Iya. Gitu. Nah, ya terus dari ini syahadatnya di Kebetulan saya syahadatnya di sini ya. Jadi dulu tahun 2001 setelah baca buku Said Hawa tadi ya, saya udah langsung mikir lah, saya harus nyari tempat syahadat gitu. Dan banyak teman-teman, bukan banyak teman, ada teman diskusi saya ya, cukup pengetahuannya cukup lah pada saat itu gitu. Yang menyarankan saya suruh syahadatnya memang di Karim UI gitu. Cuma waktu itu nggak tahu nih Karim UI di mana gitu. Kan kalau sekarang mungkin enak tinggal klik ketemu gitu. Dulu nyari Karim UI di mana itu ada yang bilang di Glodok, ada yang macam-macam gitu. Tapi suatu saat waktu itu pas saya kebetulan waktu itu habis beli motor, mau ngecat tangki, kebetulan yang jago ngecat orang sini nih, ternyata Chinese Muslim juga gitu. Tapi waktu itu ya masih cuma sebatas antara konsumen sama penyedia jasa aja gitu. Pas pulang saya ngelihat, loh ini kayaknya Karim UI jangan-jangan ini gitu. Jadi waktu itu begitu pas kan ngecat tuh, minggu depannya ngambil tangki, saya mampir, wah ternyata benar ini masjidnya gitu. Sehingga minggu depannya saya datang, dan yang waktu itu ketemunya sama Pak Haji Yusman tuh ketemunya dulu. Iya. Nah di situ tahun 2002, di awal tahun 2002 masuk Islam di sini. Iya.
satu pertanyaan terakhir. Nah sekarang posisi di sini Karimo ini sebagai apa nih? Di Pembina sini atau ya sekarang saya dipercaya Masuk. selain sebagai imam masjid di sini, Ah, saya dipercaya buat apa menemani Pak Yusman nih buat jadi sebagai juniornya di sini buat kalau ada mualaf datang mau konsultasi, tanya-tanya ya. Jadi mau sharing sekaligus memberikan pelajaran-pelajaran buat yang mualaf gitu. ah, ah. Ya jadi kita berdedikasi di sinilah.